Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sehat dan sejahtera buat kita semua. Perkenalkan, saya Yan Eldisar Unsulati Rizky, SSNSC. Saya selaku dosen di Fakultas Pangan dan Ilmu Kesehatan Universitas Muhammadiyah di Brebes. Video ini dibuat dalam rangka untuk melengkapi persyaratan pengajuan sertifikasi dosen tahun 2025, yaitu pernyataan diri dosen dalam unjuk kerja Tridharma Perguruan Tinggi PDD UK PTT dalam bidang pengajaran. Pada kesempatan kali ini, mata kuliah yang akan saya ambil sebagai contoh adalah mata kuliah pengelolaan limbah pangan yang merupakan mata kuliah inti di program studi ilmu dan teknologi pangan. Mata kuliah pengelolaan limbah pangan merupakan mata kuliah yang terdiri dari 3 SKS, 2 SKS teori dan 1 SKS praktikum ataupun project based learning dalam pembelajarannya. Mata kuliah ini disampaikan secara DIA, yaitu Delivery, Interaction, dan Assessment di dalam proses pembelajarannya, secara luring ataupun secara daring. Deskripsi mata kuliah yang akan saya ampu yaitu berisi tentang pengolahan limbah pangan dan penerapannya dalam kehidupan praktis dengan memanfaatkan teknologi terkini. Mata kuliah ini juga melatih mahasiswa untuk mengaplikasikan pengetahuan teknologi untuk pemecahan masalah limbah pangan, baik di laboratorium maupun praktek nyata, untuk mendukung profesi dan wirausaha yang mendukung kemampuan manajerial dan leadership. Capaian pembelajaran, terutama khusus pada mata kuliah ini, yaitu mampu menangkap dan memanfaatkan peluang bisnis, usaha, dan menerapkan rekayasa proses industri pengolahan pangan, memanfaatkan sumber-sumber informasi mutakhir, serta profesional dan berkomitmen pada nilai-nilai etika. Mata kuliah ini mempunyai CPMK, yaitu memberikan pemahaman kepada mahasiswa tentang mengaplikasikan pengetahuan teknologi pengolahan limbah untuk pemecahan masalah sumber daya alam dan lingkungan, terutama limbah pangan dan pertanian, baik di laboratorium maupun praktik nyata yang mendukung profesi atau kewirausahaan. Mata kuliah ini diatur secara komprehensif dengan memadukan teori, praktikum, dan proyek yang dijalankan sesuai perkembangan teknologi dan keilmuan. Mata kuliah juga menggunakan metode ceramah, diskusi, praktikum, dan project based learning. Pokok bahasan yang disampaikan pada mata kuliah ini yaitu yang pertama, definisi jenis dan sifat limbah. Yang kedua, pengolahan limbah pangan. Yang ketiga, 3R atau reduce, recycle, dan reuse. Yang keempat, materi tentang ekoenzim. Yang kelima, pemanfaatan feedback dalam pengolahan limbah. Yang keenam, waste to compost. Yang ketujuh, waste to energy. Dan yang delapan, waste to nature. Sistem pembelajaran pada mata kuliah pengolahan limbah pangan dilakukan secara luring maupun daring sesuai dengan kebutuhan yang dilakukan oleh mahasiswa. Untuk mata kuliah luring dilakukan langsung di dalam ruang kelas dan praktek lapangan di laboratorium. Sedangkan untuk materi secara daring dilakukan menggunakan platform Siakat atau Learning Management System yang sudah ada di siakatumus.ac.id. Referensi yang digunakan pada mata kuliah pengolahan limbah pangan terdiri dari 2 referensi, yaitu referensi wajib dan referensi tambahan. Untuk referensi wajib, perkuliahan ini menggunakan beberapa buku yang dianggap relevan dengan perkembangan ilmu dan teknologi. Yang pertama adalah buku karangan saya sendiri dengan judul Pencemaran Lingkungan. Buku ini diterbitkan oleh penerbit Aska Pustaka pada tahun 2021 yang dapat diakses secara bebas di menu add link di siakatumus.ac.id. Selain itu, buku ini juga dapat diperoleh dengan membeli langsung di marketplace ataupun di penerbit itu sendiri. Referensi wajib lainnya yaitu buku karangan Gopalarisnan Kumar dan Kavita. Ini diterbitkan pada tahun 2020 dengan judul Food Waste to Valuable Resource. Ini buku dikeluarkan oleh penerbit Science Direct. Kemudian buku wajib lainnya yaitu buku karangan Rao, Rasia Sultana, dan Sri Harsakota. Ini diterbitkan pada tahun 2016 dengan judul Solid and Hazardous Waste Management. Ini diterbitkan oleh Butterworth Heinemann Oxford.
Selain referensi wajib, kami juga menggunakan referensi tambahan yang didapatkan dari artikel-artikel bereputasi baik dari Google Scholar maupun dari akun Scopus yang ada di website siakadlulus.id. Jadi mahasiswa dapat mengakses materi ataupun artikel secara langsung di platform dosen di @link masing-masing mahasiswa, sehingga mahasiswa mempunyai akses untuk mengakses semua materi yang diperlukan mahasiswa untuk memahami dan mempelajari mata kuliah pengelolaan limbah pangan. Sistem penilaian pada mata kuliah ini sebagian besar masih dilakukan dengan sistem persentase, dengan ujian akhir semester sebesar 40%, ujian tengah semester sebesar 25%, praktikum ataupun project based learning sebesar 15%, tugas dan keaktifan mahasiswa di dalam kelas sebesar 5%, sikap sebesar 5%, dan absensi mahasiswa sebesar 10%. Untuk materi video pembelajaran secara lengkap bisa dilihat pada tayangan video berikut. Oke, selamat pagi. Oke, ketemu lagi dengan saya di mata kuliah pengelolaan limbah pangan. Jadi kita lanjutkan materi sebelumnya ya. Tapi sebelum kita mulai perkuliahan kali ini, kita berdoa dulu menurut agama dan dosa masing-masing. Berdoa mulai. Selesai. Ya. Sebelum kita mulai, kita review sedikit ya terkait dengan mata kuliah sebelumnya. Oh iya lupa, kita absen dulu. Silakan buka silakannya masing-masing aplikasi di handphone ya. Langsung absen sesuai dengan namanya. Ya, sambil absen kita review materi sebelumnya. Di pertemuan sebelumnya kita bahas apa? Ada yang masih? Silakan. Materi sebelumnya itu 3 S, yaitu reduce, sama recycle. Oke. Reduce itu merupakan kegiatan pengurutan dan mengurangi volume sampah. Jadi bisa diartikan sebagai upaya memaksimalkan penggunaan barang supaya tidak terjadi sampah. Oke. Reuse adalah kegiatan menggunakan kembali barang tanpa melalui proses pengolahan. Reuse mengupayakan upaya transformasi terhadap sampah agar dapat digunakan kembali. Lalu recycle adalah kegiatan memanfaatkan sampah dengan cara mendaur ulang. Dengan kegiatan daur ulang terdapat proses pengolahan hingga menjadi bahan lain yang bermanfaat dan dapat digunakan kembali. Oke, berarti udah paham ya tentang reduce, recycle dan contoh-contohnya ya. Nah, kita lanjutkan untuk mata kuliah yang lebih aplikatif lagi, lebih bisa diterapkan lagi di masyarakat, yaitu terkait dengan ekoenzim. Ekoenzim ya. Bisa dilihat. Nah, ada yang pernah dengar nggak atau tahu tentang ekoenzim? Apa? Pernah pakai? Belum ya? Oke, nanti kita coba bareng-bareng ya. Nah, ekoenzim ini sebenarnya adalah cairan fermentasi terbaru. Ya. Nah, dibuatnya dari apa? Nah, ini menariknya kita, karena kita mata kuliahnya adalah pengelolaan limbah pangan, kita akan buat ekoenzim dari limbah pangan. Ya, tetapi limbah pangan yang akan kita buat adalah limbah tertentu, tidak bisa semuanya, ya kan? Jadi limbah yang bisa dipakai untuk ekoenzim adalah limbah yang bersih, ya kan? Limbah yang bersih. Satu, jadi seperti limbah sisa sayur, kulit buah, gitu ya, itu yang kita pakai. Kemudian nggak boleh pakai limbah yang sudah melalui proses pemasakan, ya kan? Contohnya kalau rebus kulitnya pakai misalnya, gitu ya. Kemudian nggak boleh juga yang baunya menyengat, bisa pembusukan seperti kulit durian itu nggak di sana. Oke, kenapa sih kok buat ekoenzim? Ya salah satunya kita menjaga bumi lah, kita menjaga bumi karena limbah pangan itu adalah salah satu limbah terbesar, penyumbang limbah terbesar.
di dunia, nggak hanya di Indonesia. Makanya kalian belajar teknologi pangan, ya salah satunya ya harus tahu ini, ya kan? Di dunia, nggak cuma di Indonesia. Ya, dengan kita mengelola ini dari rumah, berarti kita ikut mengelola limbah dari hulunya. Jadi limbah ini nggak terbuang di TPA, ya kan? Karena TPA sekarang udah overload ya, overload ini, sama udah nggak bisa dibuang di situ. Jadi kita harus ikut berpartisipasi sebagai mahasiswa ya. Eco-engineering ini banyak sekali ya manfaatnya, bisa buat deterjen, bisa buat hand sanitizer, bisa buat pembersih lantai, bisa buat penjernih air. Jadi fungsinya banyak sekali. Nanti akan kita bahas dari fungsi eco-engineering. Sampai sini ada yang perlu ditanyakan? Ada yang bingung? Lanjut. Oke. Nah, yang seperti dilihat ini adalah contoh pembuatan eco-engineering. Walaupun kurang tepat sih secara gambar ini kurang tepat ya, secara gambar ini kurang tepat terkait pemandangan yang digunakan untuk membuat eco-engineering. Nah, eco-engineering ini ditemukan oleh orang Thailand. Ada Dr. Suparto Patmo yang menemu eco-engineering dan juga menemu komposisinya. Jadi kita tinggal pakai aja, enak sekali ya. Oke, langsung aja kita praktek membuat eco-engineering. Nah, gimana sih cara membuat eco-engineering? Jadi eco-engineering ini terdiri dari 3 bahan utama. Yang pertama adalah limbah pangan, buah, saya kira gitu ya. Yang kedua adalah molase atau gula aren atau gula Jawa yang itu bisa. Kemudian yang ketiga adalah air. Nah, air ukurannya seperti ini. Jadi untuk perbandingannya, ada yang tahu nggak perbandingannya? Untuk pembuatan eco-engineering ada rumus 1, 3, 10. Ya. Kalau saya biasanya membuat mengingat-ingatnya ini adalah dari yang paling mahal. Kira-kira yang paling mahal? Boleh ya? Kemudian molase, kemudian oke. Nah, karena eco-engineering ini adalah produk yang clean atau bersih, jadi harus dicuci dulu dari wadahnya. Bahkan limbah pangannya harus bersih. Nggak boleh ada kotorannya dimasukin gitu, nggak rekomendasi. Nanti malah menghambat terjadinya proses fermentasi. Karena eco-engineering adalah proses fermentasi. Langsung aja. Sebenarnya kita sudah mudah sekali untuk melakukan ini. Ada aplikasinya, Mas Mbak di sini. Aplikasinya namanya aplikasi eco-engineering. Ini sangat membantu sekali di dalam pembuatan eco-engineering. Bisa di-download di Play Store ya. Ini ada eco-engineering di sini sangat lengkap sekali. Ada aplikasi namanya eco-engineering. Ya, kita sudah terbantu sekali ini dari komunitas eco-engineering yang buat. Dan saya juga tergabung di sini. Ini ada pengenalan eco-engineering, ada cara pembuatan eco-engineering lengkap sekali di sini. Ada cara pembuatan produk turunannya juga, ya kan? Kemudian ada hasil panen. Kemudian yang menarik di sini ada fitur yang namanya kalkulator eco-engineering. Enak banget. Ya, kalau wadahnya berapa mili, nanti bahannya berapa mili itu udah ada semua. Enak sekali. Ya. Jadi sekarang serba mudah dalam kita belajar sesuatu, yang penting kita mau aksi atau enggak. Contoh ini, kita isi wadah 1 liter, ya kan? Wadah 1 liter. Berarti air yang bisa dimasukkan ke dalam wadah itu idealnya adalah 0,6 liter. Bahan organiknya berapa? 0,18 kg. GMT-nya berapa? Gula merahnya, GMT gula merah tebu, aren atau molase itu 0,6. Ini udah lengkap sekali. Bisa jadi panduan.
ya kan? Nah, syarat wadahnya itu untuk membuatkan ekoenzim adalah dia harus wadahnya plastik, tidak direkomendasikan besi, tidak direkomendasikan kaca, karena proses fermentasi menghasilkan gas, ya kan? Jadi kalau direkomendasi, kalau ininya plastik, ini lentur ya. Kalau kaca takutnya pecah, kalau besi takutnya korosi, ya kan? Untuk keselamatan juga. Dan juga disarankan untuk lebar, tempatnya adalah yang lebar, bukan yang bottleneck sempit. Itu untuk botol ya. Oke, cara membuatnya mudah sekali. Yang pertama, bersihkan wadah, volumenya, masukkan gula sesuai takarannya, ya kan? Kalau tadi kan, kalau dari aplikasi kan udah kelihatan nih. Kalau wadahnya 1 liter berarti airnya 0,6 liter, karena hanya boleh diisi 3/4 dari bagian wadah ini, menghindari ada gas, ya kan? Jadi pada 1 liter yang bisa ditambah air hanya 0,6 liter, ya enggak? Kemudian bahan organiknya berapa? 0,18, 3 kalinya. Kemudian airnya berapa? 0,6 liter, bahan organiknya 0,18 kg, GMP-nya 0,46 kg. Ini jadi udah kelihatan sekali. Airnya 0,6 liter, molasnya 0,06 kg, bahan organiknya 0,. Jelas sampai sini? Nah, ini contoh molase ya. Boleh nggak pakai gula aren, nggak punya molase nih, pakai gula Jawa aja nggak apa-apa, tinggal di tumbuk atau di pisau-pisauin gitu ya, dimasukkan ke wadahnya. Nah, caranya pertama, masukkan air ke dalam wadahnya sesuai dengan ukuran di aplikasi ya, kalau gampang ya, dan masukkan gulanya, dan masukkan potongannya, kemudian tutup rapat, beri label kapan ekoenzim itu dibuat, ya. Nah itu seminggu pertama sehari sekali, kalau enggak nanti dibuka tutupnya sekali aja, biar ringan. Setelah itu tutup, biarkan selama 3 bulan, baru ekoenzim ini bisa dipanen, ya kan? Nah, kalau yang dipanen tapi bisa buat apa? Macam-macam, ya, bisa buat membersihkan kamar mandi, memakai pakaian, mencuci pakaian, obat kumur dan sebagainya, untuk air dan sebagainya. Bisa dilihat materi udah bisa dilihat di Edlin ya, harusnya udah dibaca semuanya ya, materi sebelum berkuliah udah bisa dipaham semuanya. Oke, setelah kalian tahu fungsi dari ekoenzim ya, nah saya akan coba bagi 2 kelompok aja lah, ya kan? Nanti kalian kerja grup untuk aplikasi penggunaan ekoenzim di kehidupan sehari-hari, ya kan? Mungkin 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4. Kita beri 2 kelompok aja ya. Oke, silahkan diskusi sebentar. Kira-kira dari hasil penjelasan saya dan fungsi penggunaan ekoenzim itu mau diapakan? Ya, nanti hasilnya silahkan disampaikan ke kita dulu. Saya dulu ya. Oke, silakan. Oke, sudah? Cukup ya? Oke. Kelompok mana dulu nih yang mau menyampaikan gagasannya? Apa? Mas Afril? Oke. Apa proyek yang ingin dilakukan? Penggunaan ekoenzim untuk penjernih air sungai dan selokan. Oh, jadi nanti selokan itu gimana modelnya? Oke, rencananya itu ekoenzim dituangkan ke saluran air yang berada di sekitar kawasan desa. Hal itu bertujuan untuk mengurangi bakteri yang menyebabkan saluran air tercemar, dan juga ekoenzim dituangkan ke sungai untuk mengurangi pencemaran. Oke, berarti di lingkungan sekitar rumahnya ada selokan, ada sungai ya? Iya, betul. Bisa? Bisa. Nanti berarti diaplikasikan ya? Iya. Diatur kapan nanti bisa koordinasi dengan kira-kira bisa begitu. Oke, ide yang luar biasa. Satu lagi, gimana? Udah ketemu nih? Ya. Mau buat apa? Penggunaan ekoenzim untuk souvenir, Pak. Souvenir, oke. Konsepnya?
Iya kan? Murah. Murah ya, berguna ya Mas ya. Iya. Daripada nggak kepake botol yang kecil-kecil jadi souvenir. Oke, jadi ide yang bagus ya. Berarti nanti syukur-syukur buat marketplace ya Mbak ya. Sekalian bisa jual ekoenzim dan produk-produk dari kelas ini juga bisa dijual di marketplace sekalian. Oke, gitu ya. Ada pertanyaan sampai sini? Atau ada yang bingung? Cukup? Oke, kalau cukup berarti saya beri waktu 1 minggu untuk melaksanakan proyek itu. Nanti hasilnya minggu depan kita presentasikan di atas sambil diskusi. Kemudian kalian buat laporannya di bulan. Itu ya, sepakat ya? Sepakat. Ada pertanyaan? Tidak ada? Oke, kalau nggak ada pertanyaan, saya rasa cukup ya pertemuan kali ini. Semoga bermanfaat dan jangan lupa untuk proyek kalian dilakukan. Terima kasih atas perhatiannya. Selamat pagi. Assalamualaikum.